Jadi terima kasih Pak Bayu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam sesi wawancara ini. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan isu kontemporer, wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, jadi apakah Bapak Bayu bersedia, Pak Bayu, untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini? Oke, siap Bapak Panji. Oke. Sebelumnya Pak Bayu di sini selaku apa? Saya koordinator program studi sarjana keperawatan, Pak Panji, terkait dengan bela negara. Jadi makna dari bela negara ini yang mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan tekad ya, tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan terkait dengan bela negara. Jadi adapun nilai-nilai yang ada pada bela negara ini ya, salah satunya mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan cinta tanah air. Nah, di sini cinta tanah air ini yaitu bagaimana kita bisa memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa serta negara ya. Kemudian kita melihat tugas kita sebagai dosen, kita mencerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan core value ASN ya, yang berusaha dan akan terus kita tingkatkan, terutama di Undiksa. Jadi salah satunya kita ambil harmoni, jadi harmonis. Jadi sesuai dengan falsafah Trihita Karana yang diusung oleh Universitas Pendidikan Ganesha, kita berusaha untuk menciptakan suatu iklim kerja yang harmoni, di mana iklim kerja ini, harmoni ini dilandasi oleh local wisdom ya, kearifan lokal yang bernama Trihita Karana. Nah, langkah apa misalnya yang dapat dilakukan? Pak Bayu kan sudah ASN ya di sini ya. Nah, sebagai dari seorang ASN dalam mewujudkan nilai-nilai bela negara yang berpedoman pada wawasan kebangsaan pada saat ini, Pak Bayu. Jadi khususnya kita di perguruan tinggi, terutama kita memang pertama itu tidak bisa lepas dari kewajiban kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga nilai-nilai ini, mungkin hal kecil yang sudah biasa kita lakukan di Undiksa, di FK pada khususnya adalah melakukan apel pagi. Jadi apel pagi sebagai wujud kita cinta terhadap tanah. Kita sebagai ASN ya, jadi diharapkan bisa akuntabel dalam melaksanakan tugas sehingga kita bisa terhindar ya dari praktek-praktek seperti korupsi, dan juga yang bisa kita lakukan adalah berorientasi pada pelayanan. Jadi kita bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mendapatkan hak ya, haknya untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Pak Bayu, apakah bagaimana peran dari wawasan kebangsaan serta sikap bela negara untuk mengatasi isu-isu tersebut? Oke, wawasan terkait dengan bela negara untuk menangani isu-isu tersebut tentu sangat berperan ya, terutama pertama kita melihat bahwa wawasan bela negara ini kita cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Nah, di mana cinta tanah air ini kita bisa memberikan perlakuan ya atau sikap yang sama terhadap sesama. Nah, yang terakhir, apakah nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seorang ASN, Pak Bayu, untuk menghadapi isu-isu? Oke. Mungkin nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seorang, salah satunya adalah nilai harmoni. Sampai di sini kami juga menerapkan sebuah salam ya, yang namanya salam harmoni yang penuh filosofi. Jadi bagaimana harmoni ini kita bisa melaksanakan tugas yang kita emban ya dari negara untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan membina hubungan yang baik ya, terutama antara manusia dengan manusia. Juga kita bagaimana bisa menciptakan hubungan yang harmoni antara manusia dengan Tuhannya ya, karena kita tidak bisa memungkiri semua yang usaha yang kita sudah lakukan itu semua ditentukan oleh kuasa Tuhan gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kita membina hubungan yang harmonis ya antara manusia dengan lingkungannya. Terima kasih sebelumnya Bapak atas waktu yang telah diberikan. Bapak berkenan untuk diwawancarai terkait wawasan kebangsaan dan sikap dan perilaku bela negara. Perspektif saya personal dari hasil internalisasi ya lewat kegiatan akademik maupun aktivitas-aktivitas dalam kehidupan. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah sebuah persepsi yang terbangun, yang terinternalisasi pada diri setiap warga negara Indonesia untuk memiliki perspektif
tentang Indonesia ini. Sehingga dalam kedirian kita terbangun, kita bisa memandang Indonesia secara utuh dalam berbangsa. Mulai dari fondasi maupun dari dinamika pembangunan untuk mencapai tujuan tertinggi. Kalau kita analogi dengan rumah, bagaimana tujuan-tujuan itu akan tercapai. Nah, tentu kita harus ingat dalam proses internalisasi tujuan kita mencapai misalkan adil dan makmur dan segala macam, dan itu fondasinya sudah jelas. Bagaimana kita mengejawantakan fondasi itu adalah dinamika pembangunan. Sehingga dalam wawasan kebangsaan kita bisa melihat bangsa Indonesia merupakan sebuah struktur yang sangat utuh, yang terpondasi oleh pertama itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya, kita bisa melihat bangsa ini dengan semua kejamakannya. Kemudian kita kejawantahkan dalam aktivitas kehidupan untuk bisa mengindahkan kejamakan ini sebagai sebuah anugerah. Sehingga pilar-pilar ini harus kita jaga secara utuh. Baik pilar-pilar yang berkaitan dengan keutuhan kedaulatan berbangsa, kemudian tanggung jawab kita menjaga kedaulatan itu, entah bisa lewat bela negara atau memberikan kontribusi dalam pengembangan kebangsaan kita dengan prestasi-prestasi yang bisa menunjukkan kiprah kita baik secara nasional maupun internasional, kemudian dengan memberikan layanan-layanan yang bersifat multikultural, sehingga kita dalam konteks wawasan itu kita itu harus mengejawantahkan dimanapun kita ditugaskan, peran apapun yang kita berikan selalu nanti mencerminkan pancaran kebangsaan kita. Secara spesifik sebagai seorang ASN atau sebagai pimpinan seperti Bapak, menurut Bapak langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh ASN dalam mewujudkan nilai-nilai bela negara yang berpedoman pada wawasan kebangsaan di era sekarang ini? Ada berapa nilai-nilai nutulan yang harus ikut dan yang harus kita kejawantahkan. Yang pertama itu adalah kita memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksi di mana kita diamanahi memberi kontribusi dalam negara ini. Kemudian kita harus membangun kolaborasi dalam aspek keberterimaan kita terhadap kebinekaan. Kemudian dalam aspek interaksi kita melakukan tupoksi kita masing-masing. Dengan kecenderungan yang di era 5.0 disruption ini, di mana perubahan itu sangat cepat. Dan di sini harus kita responsif agar kita bisa adaptif dengan perubahan itu. Adaptif, kemudian proses kolaboratif dalam pengembangan potensi. Di sini tidak bisa dikalahkan juga sebagai sebuah nilai. Bagaimana kita setiap SN itu harus membangun ya kompetensi leadership. Ya, salah satu elemen dari leadership itu adalah loyal. Seorang pemimpin harus loyal memberikan layanan kepada anggota yang dipimpinnya. Kemudian setiap anggota harus memiliki loyalitas terhadap pimpinannya. Kemudian agar ini bisa dikejawantahkan, kompetensi, kolaboratif, loyal, ya kita harus membangun akuntabilitas terhadap tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, maka akan bisa membentuk dan wajib hukumnya didukung oleh semua stakeholder yang ada dalam pusaran dinamika ASN, itu adalah keharmonisan. Ya, keharmonisan. Kenapa keharmonisan ini penting dijaga? Dari tadi sudah saya sampaikan, kita ini multi etnik, multikultur, multiras, ya, yang dibalut dalam kebinekaan. Tetapi satunya kita adalah satu, tunggal, bineka, tunggal ika, tunggal kita. Apa tunggal itu? Ya kita Indonesia. Nilai-nilai itu yang harus terinternalisasi dan menjadi suku guru setiap ASN dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ASN. Selamat sore Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk diwawancara mengenai wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Saya Nabila Amelia, peserta Latsar sekaligus salah satu rekan Ibu di Prodi Kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha. Mohon izin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin bisa diawali dengan Ibu memperkenalkan nama dan asal instansi ya Bu. Kepada Ibu disilakan. Kenalkan nama saya Ninyoman Ayu Desi Sekarini. Saat ini saya sebagai dosen di Universitas Pendidikan Ganesha yang letaknya di Singaraja, Bali ya. Saat ini saya menjabat sebagai koordinator program studi D3 Kebidanan. Pertanyaan pertama Ibu, menurut Ibu apa itu bela negara dan wawasan kebangsaan Ibu? Oke, nah kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan ya, pasti kita berpikir bahwa wawasan bagaimana kita memandang atau cara pandangnya kita itu sebagai bangsa, itu ya sebagai warga bangsa terhadap kehidupan
bernegara atau berbangsa yang tidak lepas dari dasar dari negara kita yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dilihat dari bela negara pasti kaitannya adalah bagaimana kita mencintai negara kita ya, yaitu suatu rasa mungkin ya rasa untuk mengaplikasikan cinta kita kepada bangsa kita dengan jiwa yang tetap menjaga keutuhan dari negara kita ya. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana contoh penerapan core value ASN yang berakhlak yang baru ini seperti yang di background saya, Bu, Ibu terapkan sebagai dosen ataupun sebagai pimpinan saat ini? Kalau dilihat berakhlak itu cukup banyak ya, sama seperti aneka kemarin gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin saya contohkan seperti harmonis gitu ya. Jadi di Undiksa itu sendiri itu ada namanya salam harmoni. Jadi bagaimana kita merangkul semuanya dari pihak atasan sampai bawahan, dari mahasiswa sampai pegawai, semuanya itu dibuat harmoni. Kalau di Undiksa itu sendiri berlandaskan falsafah Trihita Karana namanya, yaitu selaras dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, dan bagaimana kita berhubungan dengan alam. Nah, keseluruhan itulah yang kita bentuk menjaga keseimbangannya agar tetap harmonis. Nah, kalau dilihat dari yang saya tertarik juga itu adalah adaptif, di mana adaptif itu kami terapkan juga termasuk saya. Yang namanya manusia itu adalah dalam setiap harinya itu adalah belajar ya. Jadi kita harus beradaptasi terhadap perubahan, terutama perubahan yang mengarah ke arah baik gitu ya. Dan kalau kolaborasi, dilihat dari kolaborasi dalam setiap aspek semuanya membutuhkan kolaborasi. Baik dari kegiatan terkecil di dalam satu instansi adalah kepanitiaan kecil ya, dalam satu program itu harus ada kolaborasi. Baik kolaborasinya intern dosen itu sendiri atau ke mahasiswa atau juga bisa ke pimpinan. Jadi setiap poin yang berakhlak itu sudah kita terapkan. Dan lain. Nah, apa saja sih isu kontemporer yang pernah Ibu temui atau yang sedang menjadi isu hangat saat ini menurut Ibu? Yang saya garis bawahi sini adalah korupsi waktu. Jadi seringkali terjadi korupsi waktu. Jadi memang harusnya kalau pembelajaran itu adalah 5 jam tatap muka, yaitu 50, satu pembelajaran itu 50 menit gitu ya dalam 1 jamnya itu. Kalau misalnya 5 jam pembelajaran itu, kadang-kadang itu diabaikan, termasuk dosennya. Jadi dengan alasan bagaimana ada rapat, ada hal yang lain, ya kita tidak menutup kemungkinan dosen banyak sekali kegiatannya atau hal yang terutama administrasi di luar mengajar. Namun hal tersebut merugikan mahasiswa. Nah, cara pencegahannya gimana nih Bu menurut Ibu terhadap isu-isu kontemporer tersebut? Jadi sebenarnya pertama kali kita lakukan adalah menanamkan karakter jujurnya itu. Jujurnya itu, kemudian budaya untuk bagaimana dia menanggapi sesuatu jangan berlebihan, itu yang kita tekankan. Berikut tadi merupakan pemaparan kelompok kami berdasarkan berbagai hasil wawancara, mulai dari unsur pimpinan, lintas generasi, sampai dengan unsur dosen yang merupakan kami bernaung. Jadi yang dapat saya simpulkan di situ adalah kami di Undiksa sudah menerapkan unsur ASN tersebut, contohnya adalah harmonis, yang mana kita di sini sudah berlandaskan falsafah Trihita Karana. Jadi kita tidak hanya berhubungan harmonis dengan sesama manusia, kita juga berhubungan harmonis dengan Tuhan dan juga dengan alam semesta. Seperti itu. Jadi itu saja dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Ya, selanjutnya sedikit tambahan dari saya. Berdasarkan hasil wawancara tadi, mungkin yang bisa kami simpulkan bahwa pada dasarnya nilai berakhlak ini atau core value ASN ini sangat bisa diterapkan dan diintegrasikan dalam kehidupan bernegara sebagai bentuk bela negara. Jadi ketiga komponen ini antara lain bela negara, wawasan kebangsaan, hingga core value ASN saling berkaitan dan saling mendukung. Ketiga hal ini akhirnya mampu menopang penanggulangan isu-isu kontemporer yang bisa saja terjadi di lingkungan masyarakat hingga di lingkungan kerja kita. Berdasarkan hasil wawancara yang kami peroleh, maka kami menyimpulkan bahwasannya core value ASN yang dinyatakan dengan berakhlak merupakan representasi dari wujud bela negara berwawasan kebangsaan. Karena core value ASN yang berakhlak ini merupakan perwujudan dari hal-hal atau nilai-nilai yang diperlukan dalam mewujudkan suatu bela negara dengan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, kami memandang seluruh hal-hal yang terkait dengan core value ASN merupakan hal yang menjadi nilai-nilai yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara untuk mewujudkan perdamaian dan tujuan dari bangsa Indonesia.
Terima Oke, kasih. jadi berdasarkan analisis kami dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan, portfolio ASN dan bela negara sangat penting diterapkan oleh kami selaku ASN agar terhindar dari berbagai macam isu-isu kontemporer yang sangat membahayakan bagi bangsa dan negara sebagai wujud cinta kami terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih.